Puji Tuhan, kita sudah naikkan puji-pujian. Saya yakin puji-pujian yang dinaikkan dengan hati, dengan ucapan syukur, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, berbuah. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, berbuah. Amin. Banyak orang, saya nggak mau bilang semua orang, tapi banyak orang, apalagi orang Kristen, mau, suka dengan kata bertumbuh dan berbuah. Kalau disebut dengan pertumbuhan, wah itu senang. Negara kita pun selalu ada pertumbuhan ekonomi. Orang Kristen kalau disebut bertumbuh, oh itu senang, suka, mau, ya, sangat diharapkan. Apalagi kalau berbuah, panen, oh itu senang, ya, senang. Tapi banyak orang lupa, termasuk orang Kristen, bahwa untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berbuah, ada satu hal yang dia nggak ingat. Apa itu? Berakar. Manusia umumnya hanya melihat yang terlihat, yang kelihatan. Pohon yang terlihat apanya? Batangnya terlihat, rantingnya terlihat, apalagi daunnya terlihat, dan terakhir yang terlihat apa? Oh, itu yang menarik kan? Aduh, kalau lihat pohon buah-buahan itu rasanya gimana ya? Lihat buah-buahan di supermarket udah senang ya. Lokal, apalagi yang luar negeri, yang jarang kita lihat ya. Waduh, rasanya ngelihatnya aja udah seneng. Yang nggak senang waktu lihat apa? Harganya. Atau lihat harganya. Aduh, ternyata mahal. Nah, lihat buah-buahan di toko, kita udah seneng. Apalagi lihat buah-buahan di pohonnya. Waduh, itu senang banget. Saudara paling senang lihat pohon berbuah apa? Hah? Mangga? Durian? Durian. Apalagi? Buah buah apa yang Bapak Ibu suka lihat? Waktu pas dia berbuah. Anggur. Oh, anggur. Oke, apa lagi? Masing-masing berbeda-beda ya. Nah, saya paling suka melihat buah rambutan. Bukan karena suka rambutannya, bukan. Tapi lihat ya, daun rambutan warnanya hijau. Ya. Tapi buahnya berwarna merah. Aduh, rasanya di tengah-tengah daun yang hijau-hijau itu ada buah yang berwarna merah. Aduh, saya paling suka lihat yang begitu. Jadi ingat kepada apa? Natal. Natal selalu simbolnya adalah hijau dan merah. Oke. Manusia paling suka melihat yang terlihat. Tadi batangnya terlihat, kokoh, besar. Ranting-rantingnya banyak. Daunnya lebat. Apalagi kalau buahnya lebat. Suka. Manusia lupa. Nggak ingat. Ada yang penting supaya pohon punya batang, punya ranting, punya daun, dan punya buah. Yaitu apa? Akar. Akar tidak kelihatan. Tetapi itulah justru yang paling penting dari sebuah pohon yang bisa bertumbuh dan berbuah. Apa itu? Akar. Akarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak menonjol. Tapi itulah yang paling penting. Nah, karena itu hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Pertumbuhan itu penting. Berbuah itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah mengakar. Berakar. Masuk ke dalam. Kuat, kokoh. Berbahaya
Kalau orang hanya mementingkan buah, menghasilkan, menghasilkan, menghasilkan. Apalagi kalau orang diberkati, 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 bahaya kalau menjadi sombong. Tapi kalau orang yang punya akar yang kuat, dia tahu dari mana dia berasal. Dia tahu dari mana keberhasilan itu datang. Dia tahu dari mana berkat itu berasal. Maka nggak ada alasan untuk sombong. Beberapa hari lalu saya menulis di akun Facebook saya begini. Pendeta yang punya penghasilan besar, kaya, perpuluhan dan persembahan jemaatnya besar, banyak uang. Saya bilang begini, sebaiknya mobilnya maksimal Toyota Innova saja. Saya tulis begitu. Dan terus di bawahnya saya tulis kata-kata. Sepertinya ada yang nggak setuju ya dengan apa yang saya tulis. Bapak Ibu gimana? Setuju nggak? Pendeta, meskipun sekaya apapun dia, entah warisan, entah dia punya usaha sebelum jadi pendeta, atau dia jadi pendeta gembala jemaatnya ribuan, kemudian persembahan perpuluhannya banyak, kehitungnya juga banyak. Saya bilang, kalau pakai mobil, cukuplah maksimal Toyota Innova. Atau yang sekelas dengan itulah. Nah, nanti Pak Yunus jadi salesnya Innova. Enggak, enggak ada pesan sponsor. Mau apa ya, sekelas dengan Innova. Eh, Mitsubishi, Mitsubishi apa? Expander. Nah, ya, mau pakai expander, mau pakai wuling, ya, apa yang sekelas itu? Menurut saya cukuplah maksimal itu. Nggak perlu pakai BMW, nggak perlu pakai Mercedes. Oh, apalagi apa? Porsche, Lamborghini. Ya, nanti saya dimarahin sama kendaraan mewah ini. Fatwanya Pak Yunus nggak bagus Mobil-mobil mewah jadi nggak boleh dipakai sama pendeta, gitu ya. Tuhan Yesus sendiri hidupnya bagaimana? Sederhana. Jadi Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Ya, Paulus itu pengusaha kan? Dia nggak mengharap minta sana minta sini, nggak dikasih ya diterima untuk pelayanan. Tapi dia juga punya usaha bikin tenda untuk mendapatkan penghasilan bagi dirinya dan juga untuk pelayanan. Seorang yang berhasil jangan pernah lupa semua datang dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah kita perlu mengakar. Ayo kita buka Kolose 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 7. Sudah dapat semua? Yuk mari kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Berakar di dalam Dia, di dalam Yesus. Mari kita perhatikan ya. Kalau ini bumi, ini tanah, di atasnya atas bumi, di bawahnya bawah bumi. Di mana letak akar? Di sini atau di sini? Di bawah. Ya. Akar itu ada di dalam tanah, di dalam bumi. Tanah atau bumi itu
tempat akar bisa hidup, itulah gambaran Tuhan Yesus. Kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Nggak bisa akar hidup di atasnya. Harus di dalam tanah, di dalam bumi. Nggak bisa kita hidup di luar Tuhan Yesus. Jangan coba-coba hidup di luar Tuhan Yesus. Keberhasilan pun itu adalah sebuah bencana. Sekali lagi, jangan coba-coba hidup di luar Tuhan Yesus. Keberhasilan pun itu menjadi sebuah bencana. Kenapa? Apa gunanya kita punya seisi dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Daya tarik yang selalu diberikan, disampaikan oleh iblis itu apa? Dia tawarkan kesulitan? Dia tawarkan masalah? Tidak. Yang dia tawarkan semuanya adalah kenikmatan, keberhasilan. Tapi di balik itu tersedia apa? Neraka, kesengsaraan. Jadi jangan hidup di luar Tuhan. Hiduplah selalu di dalam Tuhan. Hiduplah selalu bersama dengan Tuhan. Semakin dalam kita di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka semakin kuat. Badai bisa datang, masalah bisa datang, kesulitan bisa datang. Karena Tuhan tidak pernah janji pada kita bahwa hidup kita selalu jalannya lurus. Tuhan tidak pernah janji pada kita bahwa cuaca selalu cerah. Tuhan tidak pernah janji kepada kita segala sesuatunya mulus. Tidak. Tapi Tuhan janji ketika ada kesulitan, dia ada memberikan jalan keluar. Ketika ada penyakit, dia janji bahwa dia penyembuh kita. Tetaplah ada di dalam Tuhan. Akar, mengakar, masuk jauh ke dalam. Saya baca tulisan tentang pohon kurma. Di Indonesia sebenarnya pohon kurma bisa tumbuh tapi tidak bisa berbuah. Tanahnya nggak cocok. Ya, ada pohon-pohon yang hidup di dataran tinggi, ada pohon-pohon yang hidup di dataran rendah. Misalnya contoh, pantai. Di pantai banyak pohon apa? Kelapa. Bisa kita temui pohon kelapa di gunung? Hampir nggak ada ya, nggak ada pohon kelapa di gunung. Tuhan itu adil juga ya, sangat adil. Pohon kelapa tinggi, ngapain taruh tempat yang tinggi di gunung? Dia ada di pantai yang rendah. Pohon kurma itu hidupnya di mana? Di tanah yang gersang, di padang pasir, yang sulit air. Disitulah kurma tumbuh. Akarnya itu akar apa? Akar serabut. Kalau lihat pohon kurma, itu bayangkanlah pohonnya pohon kelapa, ya mirip-mirip lah, walaupun nggak sama dengan sawit misalnya ya pohon kurma itu akarnya akar serabut. Tapi untuk bisa mencapai air, mencapai makanan, maka dia bisa masuk sampai 6-7 meter dari tanah. Ini 3 meteran. Tinggi langit-langit ini 3 meter. Sedikit, 320. Jadi kalau 6 meter, 2 kali tingginya ini. Dia masuk ke dalam. Dan panjang akar serabutnya itu bisa mencapai 25 meter. Pernah lihat pohon kurma dengan buahnya? Mirip-mirip pohon pinang. Buahnya itu ada tandan dan kemudian buah di sana sini gitu. Ya, mirip-mirip dengan pohon pinang lah, pohon buah kurma. Dan biasanya buah kurma satu tandan itu selain banyak berat ya. Kalau dipotong di ini berat. Dan buah kurma dalam satu pohon tidak hanya ada satu tandan, tetapi dia ada beberapa tandan. Sehingga ya kelihatan banyak gitu ya.
Kira-kira kalau dikumpulkan jadi satu, dipotong, ditimbang, itu berat nggak? Berat, berat. Batang kurma kalau tidak kuat dengan buah yang banyak dan berat, batangnya bagaimana? Tumbang. Oh, batangnya kuat karena batangnya kurma memang tidak kecil ya. Kalau pohon pinang kan kecil, dipanjat pinang ya. Kalau kurma susah itu agak besar. Oke, Pak Ines, aman. Batangnya nggak akan patah, walaupun seberat apa. Oke, batang boleh kuat. Kalau akar tidak kuat, dengan beban sebegitu beratnya, apa yang terjadi dengan pohon itu? Oh, rubuh. Rubuh. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian, akar. Akar yang hidup di dalam tanah. Harus mengakar kuat masuk ke dalam. Supaya dia bisa kokoh, bertahan. Ada angin kencang, dia nggak rubuh. Ada gempa, dia nggak rubuh. Dan saat dia berbuah, dia tidak rubuh. Apalagi pohon-pohon yang banyak lebat, berat. Pohon durian, apalagi montong. Dulu di Garut, heboh. Karena ada satu durian, harganya berapa puluh juta ya. Heboh. Karena ada durian harganya begitu mahal. Ya. Dan beratnya berapa itu ya? Umumnya montong itu buah durian yang besar. Lihat, montong begitu besar buahnya, ditopang hanya oleh apa? Bukan ranting. Apa namanya itu yang ya? Hah? Ya, ya, pokoknya yang dibuahkan kan ada ininya kan? Tangkai ya? Hah? Tangkai. Tangkainya sebesar apa sih? Kecil. Baru kemudian cabang-cabang kan? Ada pohon durian montong yang hanya berbuah satu. Berbuahnya, saya dengan Ibu Hana, Lewi, dan Yosua satu ketika pergi ke Bangkok, kemudian ke Pattaya. Pulang dari sana, kami pergi ke sebuah perkebunan. Segala macam buah ada di sana. Sekali bayar, satu kali bayar saja, seluruh buah-buahan yang tersedia kita makan gratis. Enak nggak itu? Bukan enak lagi, bukan kenyang lagi, enak sekali. Ya. Sebelum makan, ya kan, itu ada tempat yang sudah disediain. Kita lihat dulu pohon-pohon ini ya, pohon-pohon durian duluan gitu ya. Duriannya pendek-pendek, tapi durian di mana-mana gitu ya. Kita bisa pegang-pegang gitu ya. Walaupun berduri, saking aduh gimana gemes gitu ya. Uh, ya pelan-pelan, pokoknya disentuh-sentuh dengan perasaan gitu. Itu begitu beratnya itu buah-buah durian itu. Pohon ini tumbang. Kenapa? Ada cabang, ada ranting, ada batang yang kuat. Tapi yang paling penting ada akar yang kuat. Dan tidak akan ada buah kalau akarnya. Apa sih tugas akar? Apa tugasnya? Satu, menopang batang. Oke. Kalau hanya dia hanya bertugas, saya akar, hanya menopang batang. Udah. Batangnya kuat, batangnya besar, daunnya banyak. Ada buahnya nggak? Mana ada. Wong dia bilang tugas saya kan hanya bikin batang kuat doang. Mana ada buah? Dulu di depan rumah halaman ada pohon mangga. Cukup besar, tinggi. Dan nggak berbuah-berbuah. Ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu, tunggu pohonnya lebat gitu ya, batangnya juga ini, tapi nggak ada buah. Setelah suka punya pohon yang tidak ada buahnya, kesel nggak? Ditunggu-tunggu, 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 nggak berbuah-buah, nggak berbuah, nggak berbuah-buah.
Saya bilang apa? Bikin malu. Ada pohon mangga, nggak ada buah. Nanti kalau ada buah, terus asam, bikin malu. Buahnya asam. Dasar manusia ini ya. Ah, itu dia. Itu dia. Itu. Kayak orang gelo aja kan? Saya bilang ke pohon ini, pohon, kamu berbuah ya. Kayak orang gelo aja. Apa ini ngomong sama pohon gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus kamu berbuah ya. Bukan hanya berbuah, tapi lebat. Bukan hanya lebat, tapi yang penting manis. Itu pulang dari kantor, mau masuk rumah, ketemu dulu ngasih pohon mangga. Ya, tugas akar tidak hanya untuk menopang batang, ranting, daun, tapi tugas akar mencari makan. Bukan daun yang cari, bukan batang yang cari, itu ada di atas semua. Nggak ada pupuk itu kalau nggak ke tanah, semuanya ke tanah. Dia cari, cari, dan cari. Jadi, sekali lagi, kalau kita berhasil, jangan lupa apa yang ada bertugas tidak terlihat. Jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, maka keberhasilan itu Tuhan yang beri dan Tuhan yang jamin. Ada orang yang berusaha mati-matian, bekerja keras. Nggak salah. Orang Kristen memang tidak boleh malas, betul? Orang malas jangan makan. Jangan mau hasil, tapi nggak mau proses. Oh, Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan menjamin. Kemudian dikutiplah Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan mereka hidup. Hidup yang, oh itu hafal itu. Kalau hidup yang, hafal itu. Tapi kalau Matius 6 ayat 33, apa isinya? Carilah. Aduh malas, capek, nggak tahu. Iya, 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 iya. Tapi nanti ya. Itu. Tinggallah di dalam Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yuk, kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Tinggallah di dalam Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil dan berguna. Jangan iri ya pada orang, kok dia gampang banget ya meraih itu ya. Dia gampang banget ya mendapat itu ya. Kok dia nggak seperti saya? Saya udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
udah berkeringat, udah capek, udah berkorban ini itu, tidur kurang, tetap aja hasilnya nggak maksimal. Sementara dia kok kayaknya santai-santai aja, tapi kok bisa punya ini, bisa punya itu. Jangan iri pada orang seperti itu. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan hatinya buat senang oleh kita, maka satu, dia tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa minta pun, ya, tanpa harus bercucuran air mata dan ingus keluar semua jadi satu, ya, Tuhan tahu apa yang kita butuh. Dan itu yang dia sediakan bagi kita. Bahkan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Oh, hafal kalau dia. Suka. Ya. Itulah yang Tuhan sediakan. Itu enggak titik loh. Itu masih koma. Kepada siapa? Buat siapa? Orang yang mengasihi dia. Ayo, kasihi Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Turutilah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Baca Alkitab, baca. Doa, doa. Nyanyi, puji Tuhan, nyanyi. Ya, tadi Ibu Heni bilang, kita ibadah hanya 1 jam lebih. Puji-pujian nggak sampai 30 menit. Harusnya waktu puji-pujian itu betul-betul kita apa gaspol, pol-polan, ekspresif. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Cocok nggak? Cocok nggak? Allah senang nggak lihat cara gitu? Enggak ya? Tahu kan bahwa Tuhan nggak senang kan kalau kita nyanyi hanya. Tapi kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak lakukan. Salah satu belum berhasilnya saya menjadi seorang gembala, saya harus akuin, saya belum berhasil. Yaitu membuat jemaat ketika nyanyi itu betul-betul, saya belum berhasil. Saya belum berhasil. Saya iri dalam hal positif. Ketika lihat ada gereja-gereja, entah gereja kecil, entah gereja sedang atau gereja besar, ketika lihat puji-pujiannya mereka bernyanyi dengan sukacita, dengan Ibu Nelly bilang apa? Ekspresif. Di tempat ini kita masih belum, masih malu-malu kucing, ya, masih, malu-maluin. Iya, itu tidak salah. Nyanyi ini nyanyi pakai apa? Mulut. Kan nyanyi kan pakai mulut, pakai tangan kan bonus. Tapi kita juga kalau dapat gaji pengen bonus nggak? Kadang-kadang bonusnya lebih besar dari gaji. Nah, itu nyanyi memang dengan mulut, tapi pakailah tangannya. Terus pakailah senyumnya. Kalau itu kita lakukan, Tuhan senang nggak? Kalau Tuhan senang, apa yang akan terjadi? Oh, itu. Yes, yes, yes. Iya. Tapi jangan sampai terjadi. Waktu puji-pujiannya luar biasa. Waktu dengan, Hah? Waktu dengar firman, Tuhan, capek. Tapi udah sempat begini-begini gitu ya. Oh, tapi setelahnya capek. Khotbah disampaikan, dia masih mending kalau tidurnya diam-diam gitu ya, ngangguk-ngangguk gitu, padahal lagi tidur. Ini udah
Ya, waduh, ampun. Hiduplah di dalam Yesus, mengakar kuat, jauh ke dalam. Saya ingat satu pujian. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cinta kau. Ku mengasihimu. Nyanyi mah gampang ya, enak ya. Tapi benarkah kita lebih dalam lagi mengetahui, mengenal? Hati-hati ya, beragama hanya sekedar beragama tapi nggak ngerti apa-apa. Ada yang suka nonton Edis TV? Edis TV? Nah, Edis TV. Apologet. Jadi dia bilang, tahu nggak begini? Ah, mana ada yang begitu? Begitu dikasih tunjuk, iya, terkaget-kaget. Karena beragama, tapi mengenal agamanya sendiri juga kurang. Orang Kristen, jangan hanya sekedar beragama. Berarti kan, kita tiap hari baca Alkitab kan? Ya, belajar Alkitab supaya tahu isinya kan? Nggak hanya dipelototin. Baca apa tadi? Nggak baca, cuma melotot aja. Percuma kan? Kita baca, kita pelajari. Belajar tentang firman Tuhan penting? Penting. Belajar tentang kasih Tuhan penting? Belajar tentang kuasa Tuhan penting? Tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh kuasa penting? Tapi jauh lebih penting mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Jadi belajar itu penting. Tahu tentang Alkitab, tentang agama Kristen, penting. Jangan nggak tahu. Berapa jumlah murid Yesus? Ayo, acung. Dapat hadiah. Tahu 12. Sebutkan namanya. Ayo, siapa yang bisa lengkap 12 murid Yesus? Satu Petrus. Dua. Nah, yang paling hafal siapa? Judas. Tapi selebihnya 12. Saya yakin. Saya aja nggak hafal. Iya, saya aja nggak hafal. Kalau lengkap 12 itu. Perjanjian baru ada berapa buku kitab? Perjanjian baru 27. Perjanjian lama berapa? Perjanjian lama 39. Dijumlah 39 tambah 27 totalnya 66. Itu mesti hafal. Tapi ketika cari kitab Yoel, aduh, di mana nih si Yoel ini? Mika, di mana lagi si Mika ini? Saya waktu SD sama koko saya udah diajarin hafal kejadian sampai wah. Walaupun dalam hati saya waktu itu ngapain gitu ya, ngapain? Toh kalau mau cari Alkitab, kalau agak susah, ini ada indeksnya ini, gampang. Atau sesusah-susahnya, buka aja kan nih daftar isi kan. Halaman sekian, gampang. Tapi saya sudah diajarkan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. 5 kitab Taurat. Ya, semua sampai ke Wahyu. Yang paling mudah dihafal adalah Perjanjian Baru. Kenapa? Karena ada lagunya. Matius, Markus, Lukas, Yahya, Rasul, Rom, Korintus.
Terus gitu aja langsung. Oh, kalau 1 Timotius, mungkin nggak di awal-awal, di awal-awal perjanjian baru, nggak mungkin. Kenapa? Yang awal-awal Matius, Markus, Lukas, Yahya. Di sini tahu, hafal, belajar tentang Alkitab penting, belajar tentang Yesus penting, tapi yang jauh lebih penting adalah mengalami sendiri kasih dan kuasanya Yesus. Amin. Itu kita baru kuat, kita mengakar. Kita nggak bilang kata orang, kata Alkitab, Yesus itu baik, Yesus itu hebat, Yesus itu kuasa, Yesus itu kasih, bukan hanya kata orang dan kata Alkitab. Tapi kata siapa? Kata saya. Loh kok kamu bisa ngomong begitu? Karena saya mengalaminya sendiri. Masuk lebih dalam lagi. Jangan puas, saya sudah jadi Kristen sekian puluh tahun. Salah satu tugas pekerjaan saya yang sudah cukup membosankan adalah mewawancarai orang. Mewawancarai orang. Oh, entah berapa ribu orang yang sudah saya wawancarai sekian lama. Maka salah satu pertanyaan yang seringkali diajukan, disampaikan kepada pelamar adalah, kamu udah pernah kerja? Sudah. Kerja di mana? Di sini-sini. Oke. Sudah berapa lama punya pengalaman kerja? Ya. Pak Robert dulu kerja di Freeport. Berapa puluh tahun sampai pensiun? Lumayan daripada lumanyun. Ya, lumayan. Lebih dari 20 tahun kan? Lebih dari 20 tahun. Ya. Oke. Hati-hati. Ketika ada orang bilang saya berpengalaman 10 tahun. Itu artinya bisa selama 10 tahun itu dia mengalami banyak pengalaman. Itu yang pertama. Kalau disebut dia berpengalaman 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu berbagai hal dia sudah alami. Kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan dia sudah alami. Dari mentok akhirnya dapat jalan keluar, dia sudah alami selama 10 tahun. Tapi ada orang juga pengalaman 10 tahun, tapi sesungguhnya dia hanya pengalaman 1 tahun yang diulang terus selama 10 kali. Paham maksud saya? Pengalaman dia yang dialami hanya setahun aja. Dan itu aja diulang terus-terus. Bagi itu sampai 10 kali. Jadi pengalamannya bukan 10 tahun. Pengalamannya 1 tahun yang diulang 10 kali. Artinya banyak hal yang tahu nggak? Enggak. Ya segitu-segitunya aja yang setahun-setahun itu jadi ulang-ulang terus. Pengalaman kita bersama dengan Yesus harus dalam, tinggi, lebar, dan luas. Sehingga kita bisa bilang, apapun yang terjadi, mau masalah seberat apapun, aku tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Dan aku selalu mengandalkan Yesus. Itulah orang yang mengakar. Itulah orang yang kokoh di dalam Tuhan. Saya mau ajak jemaat, jangan hanya fokus pada bertumbuh, jangan hanya berbuah. Itu penting, itu bagus, oke. Tapi jauh lebih penting, jauh lebih bagus kita berakar. Setuju? Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita tak berdaya. Ada lagu waktu sekolah minggu. Di luar Tuhanku tak maju. Di luar Tuhanku jatuh. Di luar Tuhanku kesasar. Bagai kapal tanpa layar. Ayo, sekali Yesus, tetap Yesus. Ada lagunya ya? Sekali Yesus,
selamanya Yesus. Nyanyi mah gampang, ngomong mah gampang, semangat, air mata keluar, ingus pun ikut keluar. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Begitu ada masalah, aduh, cari siapa? Siapa yang dicari? Dukun pun dicari. Mari kokoh, kuat, berakar di dalam Tuhan. Angin sekuat apapun tidak bisa. Apakah yang memisahkan kita dengan Tuhan? Kesulitankah? Penyakitkah? Aniayakah? Tidak. Itu namanya orang yang kokoh, orang yang berakar di dalam Tuhan. Mau jadi orang yang berakar dalam Tuhan? Sebab bahaya ya, kalau kita nggak kuat, nggak mengakar. Apalagi kalau karena tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Bahaya. Yuk, Lukas 13 ayat 9, ayat terakhir. Lukas 13 ayat 9. Kita harus berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah. 13, Lukas 13 ayat 9. Ayat 8 dulu, ayat 8. 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, jika tidak, jika tidak, mau nggak ditebang? Maka kita harus berakar, kita harus bertumbuh, dan kita harus dan buahnya pun bukan buah yang sedikit, tapi buah yang lebat dan manis rasanya. Hidup kita ini berguna, bermanfaat buat orang lain. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami harus berakar, kami harus bertumbuh, kami harus berbuah. Dan semua itu hanya bisa kami lakukan kalau kami punya hubungan yang dalam, yang tinggi, yang lebar, yang luas bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hanya hidup bersama Yesus dan mengandalkan Yesus. Karena itu kami tidak cukup hanya mengetahui tentang Tuhan Yesus, tapi kami harus mengalami sendiri dalam hidup kami. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, hidup kami ini adalah milik-Mu. Karena itu kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa negara kita, untuk kota Bandung, di mana kita tinggal. Kita berdoa buat gereja GSCA Anugerah Medan yang menjadi pusat kita. Kita berdoa buat GSCA Grace Assembly di tempat ini. Kita punya kerinduan, punya tempat sendiri yang tidak lagi kontraktor, ya, sewa-sewa, tapi punya sendiri. Mau nggak punya tempat sendiri? Amin. Duitnya dari mana? Urusan siapa? Enak bilang urusan siapa? Urusan Tuhan. Enak ngomongin. Kalau Tuhan bilang, itu bukan urusan gua ya, itu urusan lu. Jangan gitu atau Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Kalaupun kita punya nanti bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan. Tapi lewat siapa? Lewat kita. Ya, apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Tuhan bilang begini, berdoa, beriman, aku akan berikan. Maka kita berdoa dan beriman. Jangan karena sudah beriman, tidak udah percaya, dan Tuhan kasih, dan diam-diam aja, tenang-tenang aja. Enak aja. Mau hasil nggak mau proses. Doa, doa, doa. Dan doanya dengan iman. Tuhan yang menyediakan.
Ya, yuk kita berdoa syafaat sebelum